Praktekin teman-teman beberapa amalan ini ya, biar rezekinya datang dari segala penjuru dan buat kita jadi manusia yang lebih taat, kaya, taat, dan berkah. Manfaat buat orang banyak, tentunya di jalan Allah. Ini amalannya kalau mau ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Om Budi Channel dimanapun Anda berada, sehat-sehat ya. Jangan lupa bahagia, bahagianya tanpa batas. Dan jangan lupa bahagia, bahagianya tanpa syarat. Wajib bahagia. Mungkin sekarang kondisinya kurang baik, mungkin ada persoalan yang masih belum selesai. Nggak boleh ngeluh ya, lebih baik bersyukur aja, karena janji Allah kalau kita bersyukur nanti Allah tambahin lagi nikmatnya. Syukuri semua yang sudah Allah berikan kepada kita, biar nanti ditambah nikmatnya daripada ngeluh ya. Oke ya, keren-keren semua ya. Saya doakan semuanya selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusan, kekayaan rezeki, harta yang berlimpah ruah dan berkah. Yang punya utang segera lunas, yang hajatnya belum dikabul segera Allah kabulkan. Kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat bersama orang-orang yang dicintai. Amin Allahumma amin. Teman-teman pernah nggak ngerasa selama ini sudah merasa udah kerja keras, usaha udah kesana kesini, tapi kok rezekinya masih seret-seret aja? Tapi tiba-tiba, nah, ada orang yang nggak disangka datang ngebantuin hidup kita. Atau ada uang yang masuk tanpa kita tahu. Pernah nggak gitu? Atau apalagi ya, ada jalan keluar padahal kita nggak minta sama siapa-siapa. Pernah nggak kayak gitu? Itu yang disebut rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka teman-teman. Nah, hari ini saya mau cerita sedikit dan kita akan kupas cara menarik rezeki dari segala penjuru. Lengkap dengan, insya Allah lengkap dengan sumbernya dari Al-Quran, hadis, dan ya amalan-amalan yang sudah dikerjakan oleh para ulama besar ya. Makanya tonton sampai habis videonya, jangan di skip biar gak gagal paham. Nanti mudah-mudahan saya doakan ini bisa merubah hidup kita lebih baik dengan izin Allah tentunya ya. Rezeki dari segala penjuru tuh keren banget loh. Kita nggak disangka-sangka tahu-tahu dapat rezeki milik besar ya. Bahkan dalam Al-Quran Allah berfirman, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan jalan keluar baginya. Kita punya persoalan, dikasih jalan keluar sama Allah. Dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Buka Al-Quran surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Coba baca. Nah, dijelaskan ayat ini oleh banyak kalangan ulama, rezeki bisa datang melalui sebab yang kita tidak rencanakan. Orang-orang yang tadinya membenci kita bisa jadi malah menolong. Musuh yang selama ini menjauhi kita bisa jadi pembuka jalannya, jalan rezeki tentunya. Ya, jadi intinya bertakwalah kepada Allah. Nanti Allah akan memberikan jalan keluarnya. Keren nggak? Dikasih rezeki nggak disangka-sangka. Dari arah yang kita nggak masuk logika lah, nggak masuk nalar biasanya. Tiba-tiba ditolong orang yang benar-benar selama ini benci sama kita. Tiba-tiba di rekening ada uangnya. Bener deh. Imam Ibnu Katsir menyebut rezeki dari arah tidak disangka-sangka itu maksudnya begini teman-teman. Dari tempat yang sebelumnya tidak pernah terlintas di hati manusia. Kita nggak pernah pikirin. Tahu-tahu kok rezekinya masuk ya. Jadi gini artinya, kita nggak boleh membatasi cara Allah dalam mengirimkan rezeki. Jadi gimana Allah mengirim rezeki buat kita, kita nggak usah pikir. Dah kita mah nggak bisa apa-apa ya. Kita mah hanya penerima rezeki, penerima manfaat, dan kita yang merasakan rezekinya. Jadi nggak usah repot. Nanti rezekinya gimana ya Allah? Nggak usah diajarin. Orang kita hidupnya dari Allah ya. Yang hidupin kita Allah, yang matiin kita Allah ya. Kita nggak usah repot. Nanti rezekinya gimana Allah ngasih kita?
Udah, Allah mah nggak usah dikasih tahu, udah tahu caranya buat kita ya. Oke ya, maaf nih agak menggebu-gebu ya. Pokoknya syarat utamanya biar rezeki kita dapat dari arah tak disangka-sangka, takwa dan tawakal kepada Allah. Dalam ayat tadi disebutkan, kalau kita bertakwa nanti Allah kasih jalan keluar, kasih rezeki nggak disangka-sangka. Bertakwa kepada Allah tuh gimana sih? Jaga diri dari dosa, jauhi dosa, tinggalkan yang haram ya. Ikutin aturannya, jalankan perintahnya, tingkatkan ibadahnya. Terutama di waktu-waktu yang sepi tuh kita lakuin, orang-orang bobo kita tahajud. Betul nggak? Orang-orang sibuk kerja kita duha. Betul nggak? Yang orang-orang jarang lakukan kita lakukan ya. Itu yang akan menjadikan rezeki kita nanti datang secara tidak disangka-sangka. Yang kedua apa? Tawakal sepenuhnya kepada Allah. Usaha tetap ikhtiar, tetap usaha tetap, tapi hati tenang. Karena Allah yang mengatur hasilnya. Karena Allah nanti yang akan mengabulkan. Usaha biasa, ikhtiar biasa, tapi iman maksimal. Tetap kepada Allah. Hasil Allah yang membuatnya. Rasulullah bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki seperti burung. Pergi pagi dalam keadaan lapar, pulang sore dalam keadaan kenyang. Ya, ini hadisnya sahih. Pokoknya ketika kita bertakwakal kepada Allah, wah rezeki sama Allah dibuat nggak capek lah, kita mah tenang aja ya. Praktekin teman-teman beberapa amalan ini ya, biar rezekinya datang dari segala penjuru dan buat kita jadi manusia yang lebih taat, kaya, taat dan berkah. Manfaat buat orang banyak, tentunya di jalan Allah. Ini amalannya kalau mau ya. Amalan ringan penarik rezeki dari segala arah. Yang pertama, oke, istighfar teman-teman. Banyak-banyak beristighfar. Aku berkata kepada mereka, beristighfarlah kepada Tuhan kalian. Sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan deras atas kalian dan memperbanyak harta serta anak-anak. Keren nggak? Banyakin istighfar, mohon ampun kepada Allah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Pagi sore istighfar, bayangin apa, dawamkan. Banyak-banyakin istighfar. Ketika kita mohon ampun sama Allah, hati kita benar-benar, ya Allah ampuni hamba, ampuni hamba, ampuni hamba. Mau dosa besar, mau dosa kecil, minta ampun. Dosa yang inget, yang nggak inget, minta ampun. Yang sudah lama, yang baru, minta ampun. Yang sengaja, nggak sengaja, minta ampun. Minta ampun sama Allah. Biar nanti rezekinya dibuat besar sama Allah. Percaya nggak? Udah, kalau nggak percaya praktek aja. Nanti lama-lama dapat keajaiban baru percaya. Istighfar. Yang kedua, sholawat. Rasulullah bersabda, perbanyaklah bersolawat untukku, kata Rasulullah. Karena sesungguhnya sholawat kalian akan menjadi sebab tercukupinya segala hajat kalian. Punya hajat, pengen rezeki. Punya hajat, pengen nikah. Punya hajat, pengen apa? Banyak-banyak bersolawat. Ketika kita bersolawat kepada Rasulullah 1 kali, Allah bersolawat kepada kita 10 kali. 1 dibalas 10 diampuni dosa. 1 solawat dinaikkan 10 derajat. 1 solawat dikasih rezeki 10. 1 solawat dikasih kegembiraan 10. Pokoknya dibalas 1 dibanding 10. Bahkan lebih. Mau nggak? Udah amalkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setiap hari istighfar, sholawat, ngaji, baca Quran ya. Pokoknya itu dulu nih, istighfar, sholawat. Yang ketiga, banyakin zikir, ya Fatah, ya Rozak, ya Fatah, ya Rozak. Zikirullah, mengingat Allah dengan Asmaul Husna. Amalkan, ya Fatah, ya Rozak, ya Fatah, ya Rozak. Setiap habis sholat duha, udah aja zikirnya gitu. Ya Fatah, ya Rozak, ya Fatah, ya Rozak. Baca juga surat Al-Waqiah, beneran. Barang siapa membaca surat Al-Waqiah setiap malam, dia tidak akan mengalami kefakiran. Hadis riwayat Ibnu Asakir dari Ibnu Mas'ud, sanad hasan ya, ini sahih. Amalkan ya, baca surat Al-Waqiah setiap malam sebelum tidur. Ini salah satu ibadah tambahan yang bisa membuka pintu rezeki dan nanti rezeki akan datang dari arah tadi sangka-sangka. Oke ya. Amalan khusus dari para ulama dan guru hikmah seperti Kiai Haji Ahmad Nahrawi dari Jombang
itu mengijazahkan ya Fatah ya Rojak 1000 kali. Boleh dalam keadaan suci untuk membuka pintu rezeki dari arah tadi sangka-sangka. Habib Umar bin Hafiz bilang kalau sholawat dan istighfar adalah zikir, 2 zikir yang bisa membuka pintu rezeki dan membuka segala hajat. Tuh ini hadisnya pokoknya intinya banyak-banyak baca istighfar, sholawat, ya Fatah ya Rojak. Kalau malam sebelum tidur baca surat Al-Waqiah teman-teman. Banyak banget yang sudah ngamalkan ini. Cuman saya ngasih tuh nggak ke semua orang ya. Saya ngingetin nggak semua orang, bukan ngasih ya. Duh, maaf. Saya bukan ngasih, tapi jika ada tamu yang telepon saya, oh enggak, ini pakai amalan ini, kalau mau cobain. Saya biasa cuma ngasih ngingetin cerita 2 atau 3 amalan deh. Nanti mana yang kira-kira ini, yang kira-kira ingin dijalankan istiqomah, tapi ya ini om, ya silahkan monggo, dari 3 itu ada pilihannya. Ketika dijalankan itu nggak sampai seminggu, om ternyata alhamdulillah om proyeknya lancar sekarang, yang mandek terbuka. Ada yang seperti itu, om suami tambah sayang, saya nggak pernah dikasih uang, ini kasih uang seminggu 2 kali gitu kan. Masya Allah, tabarakallah. Beneran teman-teman, Allah sudah jamin rezeki kita, tapi kita juga perlu melangkah, membersihkan hati, membuka pintunya, membuka pintu rezeki dengan membuang dosa-dosa tadi. Jangan hanya mengandalkan kerja keras doang sekarang mah. Perkuat hubungan kita dengan langit. Bangun kebiasaan-kebiasaan ringan tapi konsisten ya. Teman-teman harus ingat nih, rezeki itu bukan hanya yang masuk ke kantong aja, tapi juga yang membuat hati kita tenang, hidup kita lapang, dan hidup selalu dalam pertolongan Allah. Itu rezeki ya. Allah udah jamin semuanya. Jadi kita nggak usah takut, nggak usah cari-cari rezeki. Karena rezeki udah dijamin sama Allah. Emang rezekinya hilang dicari-cari. Makanya sekarang gimana caranya kita bisa konsisten istiqomah mengamalkan amalan-amalan ini. Sederhana tapi pasti loh hukumnya. Kenapa saya bilang pasti? Karena Allah sudah menjanjikan yang bertawakal kepada Allah akan dikasih jalan keluar, dikasih rezeki tadi sangka-sangka. Kita bisa yakin sama bos, kita bisa yakin sama atasan. Kenapa sama Allah enggak? Padahal bos sama atasan itu ciptaan Allah. Nggak ada seujung kukunya. Wah, jangan, nggak ada, bukan ujung kuku ya. Bukan siapa-siapa lah. Itu hanya perantara. Tapi kenapa kita bisa yakin? Sedangkan ke Allah enggak. Makanya dari sekarang, yuk sekarang jujur sama diri sendiri. Pengennya seperti apa? Kalau pengen ditolong sama Allah, udah tingkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah. Ya, mohon maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan. Mohon saya dimaafkan. Saya bukan ustadz, apalagi kiai. Saya hanya Om Budi, teman kalian semua yang siap punya cerita. Pesan saya, jangan capek jadi orang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.